memposisikan objek gelas tadi dengan cover slip-nya untuk inverted bagaimana? Apakah sama posisinya cover atau kemudian posisinya dibalik seperti ini? Dibalik, ya Yudis ragu-ragu. Tetap sama ya. Oke, kalau tetap sama, Nisa sudah menjawab, terima kasih. Kalau tetap sama, jadi lensa objektif itu akan cahaya dari sampel, ya dari sampel itu menuju lensa objektif yang ada di bawah, itu yang dia lalui adalah gelas objek yang tebal, bukan cover slip. Nah, sehingga kejadiannya sama dengan tadi, ya. Kok dia cahaya dari objek kita menuju lensa objektif, dia melalui objek gelas yang tebal, ya, yang tebal, dan itu nanti akan banyak cahaya dari objek kita yang terbuang. Nah, begitu, Nisa. Nah, karena itu kalau dibalik bagaimana? Sehingga cover slip-nya itu ada di bawah, kan meletet Bu, meletet, tidak meletet, ya. Bayangkan ya, cover slip-nya di bawah. Kalau cover slip-nya di bawah, lensa objeknya kan di bawah juga ya. Ini mejanya tetap ada bolongnya sehingga bisa masuk cahaya. Nah, sehingga sekarang lensa objektif berhadapan dengan objek gelas. Nah, sehingga dengan demikian lebih menguntungkan ya, kita bisa mengamati preparat kita pada lensa objektif yang ditutup dengan cover glass dengan menggunakan inverted mikroskop inverted. Ya, meskipun itu bukan peruntukannya, ya, bukan peruntukannya. Nah, namun itu adalah terkait dengan cahaya yang keluar dari objek kita. Nah, itu melewati suatu media sedikit mungkin atau setipis mungkin. Ya, oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu di daring ya sehingga bisa menjawab ke bukan keraguan-raguan, penasarannya ya bisa terjawab. Oke, ya nanti pada saat saya menjelaskan mikroskop konfokal ya, jadi kita juga akan membahas inverted juga, ya, masuk inverted juga. Jadi pemahamannya nanti dibawa ke sana. Oke, soalnya sudah habiskah tadi? Ya, itu soal terakhir kayaknya yang kita bahas. Soal yang terakhir yang kita bahas. Oke, ya. Silakan bila ada pertanyaan. Oke, bila belum ada, di slide saya yang kemarin itu belum ada gambar. Permisi Bu Sri, mohon maaf motong. Silakan. Maureen mau tanya Bu, saya diangkat tangan. Oh, angkat tangan. Raisen, ini Maureen. Ya, terima kasih Yudis. Mungkin saya izin bertanya gitu. Iya. Iya, buat untuk yang inverted mikroskop itu lampu lampu yang di bagian sumber lampunya itu itu apakah bisa didekatkan gitu ya Bu ke mejanya? Sumber lampunya. Iya. Lampunya di atasnya itu adalah kondensor. Iya Bu. Sumber cahaya dan kondensornya itu tetap bisa diatur. Oke, ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke, ini meja benda. Lensa objektifnya ada di bawah, ya. Tidak kelihatan di sini. Nah, kondensor ini bisa dinaik turunkan sesuai keperluan. Lampu yang di sini, ya, ini lebih bersifat tetap. Yang saya tahu lebih bersifat tetap. Yang bisa digeser sedikit atas bawah itu yang bagian ini. Ya, di sini ada diafragma, ada kondensor juga di sini. Nah, lensa objektifnya di sini. Nah, begitu Maureen. Nah,
jarak antara lensa objektif dengan meja benda ini juga bisa diatur ya. Ini yang saya tahu yang ada di lab itu lensa objektifnya yang bisa dinaik turunkan ya, di bawah meja benda bisa dinaik turunkan. Jadi yang di lab ya, setahu saya yang ada di lab itu meja bendanya tetap ya, yang bisa digerak naik turunkan adalah sistem ini, tapi ini pun juga jarang kita gerakkan. Yang sering kita gerakkan tentunya adalah lensa objektif ya, disesuaikan dengan working distance ya dari spesimen, working distance dari lensa itu sendiri tentunya, dan sifat dari objeknya gitu ya, objeknya itu tebal atau tipis, kita mengamati yang sebelah mana. Nah, gitu Maureen. Itu yang dimaksudkan jawaban saya, atau ada yang lain? Ya Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, silakan, apa lagi? Robiatul. Saya Robiatul juga banyak. Di catatan saya mungkin ada yang salah mungkin ya, yang untuk research mikroskop itu saya mencatat kemarin untuk pengamatan cells, embryos, culture. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu yang stereo mikroskop kan kemarin tidak ada gambarnya di materi. Saya mau minta penjelasannya bagaimana light path yang dari satu itu terpecah menjadi dua ya. Pada yang kemarin. Yang stereo ya. Oke, sama-sama Robiatul. Oke, saya carikan slide-nya ya Robiatul ya. Yang tidak ada di slide saya yang kemarin. Oke, sambil saya mencari slide-nya. Oke, saya cari slide atau saya cari di web ya. Nanti di cepat. Like path stereo. Nah, ini kebetulan. Ini komparasinya sebentar. Oh, ini ada komparasinya. Ini tidak ada komparasinya. Oke, sebentar. Oke, dan bisa saya share. Saya mau. Ini aja, itu jelas. Ini maka tidak mau. Tapi mau di situ. Oke. Nggak mau di Windows. Windows-nya beda.
Oke, gambarnya tidak tajam ini, semoga membantu. Ya, karena ada pertanyaan di sesi ini. Oke, saya carikan infonya. Oke, tadi apa? Robiatul ya. Oke, ini Robiatul, light pad dari mikroskop stereo. Nah, mikroskop stereo, ya, tetap di lensa okuler, disertai lensa okuler ada, ya. Kemudian ada lensa objektif, sebelah sini ada. Kemudian meja bendanya ada di sini. Cahayanya sebenarnya ada dua pilihan ya. Bisa memilih cahaya dari bawah atau dari atas ya, tergantung ketersediaan lampunya. Lampunya bisa dipindah ya biasanya. Oke, yang ini kita lihat cahaya di atas tergantung dari bagaimana kita ingin melihat ya objek kita, gitu ya. Apabila kita ingin melihat objek kita adalah permukaan atasnya, maka lampunya bisa kita posisikan di atas, ya, sehingga seperti kita hanya melihat permukaannya saja, ya, permukaan dari benda kita, ya, dari objek kita. Oke, bila tidak hendak seperti itu, maka lampunya tetap diposisikan di bawah, ya, di bawah tidak diganti. Nah, maka kalau ini adalah spesimen kita, ya, spesimen kita itu akan menghasilkan suatu berkas cahaya, ya, suatu berkas cahaya. Ini yang berkas cahaya istilahnya. Yang diistilahkan bahasa Inggrisnya namanya light pad gitu ya. Kalau Indonesianya mungkin lebih tepat adalah berkas cahaya. Nah, berkas cahaya ini, nah, apa namanya? Kemudian dia ya akan dari satu berkas cahaya tadi, nah, kemudian di sistem yang ada di dalam dari lensa dari stereo mikroskop ini, light pad-nya ya apa namanya berjalan menjadi dua, gitu ya, berjalan menjadi dua. Nah, sehingga di sini tentunya ada sistem prisma dan seterusnya. Nah, maka kita akan mengamati apa namanya satu objek tadi dengan lensa okuler. Ya, tentunya tetap dalam satu objek ya, satu objek yang diamati, yang terlihat ya. Nah, ini yang disebut dengan light pad atau berkas cahaya dari stereo mikroskop ya, dari mikroskop stereo. Nah, seperti itu, Robiatul. Baik, Ibu. Sudah. Oke, baik. Ya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan yang upright mikroskop. Ya. Ya, selanjutnya, oke, tadi saya mau masuk ke numerical aperture ya dengan resolusi. Ya, tadi kaitannya dengan satu soal ya, satu soal yang mungkin pemaparannya perlu saya tambahkan ya supaya lebih lengkap informasinya. Slide-nya saya masih menggunakan slide yang kemarin ya, slide yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, numerical aperture, nah ada di sini. Nah, oke, kemarin adalah satu paket dengan informasi ini ya, kaitannya dengan numerical aperture dan resolusi. Oke. Mungkin prinsip fisikanya saya lewati saja supaya tidak menambah beban. Saya langsung pada apa namanya, mungkin ini saya berikan ilustrasi saja ya, tanpa harus dengan rumus tadi. Nah, jadi apertura atau di lensa ini sering kita sebut sebagai numerical aperture. Nah, ini adalah numerical aperture. Apertura itu adalah lubang ya, lubang. Jadi numerical aperture itu sudah dalam bentuk suatu angka ya, suatu angka itu dipunyai oleh suatu lensa objektif ya, suatu lensa objektif
dengan perbesaran tertentu, dia mempunyai numerical aperture tertentu. Istilahnya itu adalah besaran bukaannya lensa ini. Ya, besarannya. Lensanya itu besar atau tidak? Ukurannya, ya ukurannya. Dan banyaknya cahaya yang bisa ditampung oleh banyaknya cahaya yang bisa masuk ke dalam lensa yang bagian depan itu dari lensa objektif itu banyak atau sedikit. Ya, itu namanya adalah numerical aperture, ya, numerical aperture. Disingkat dengan NA. NA, ya. Numerical aperture sangat berkorelasi atau berbanding lurus dengan yang namanya resolusi. Ya, tadi ada resolusi, ya. Resolusi ini beda dengan perbesaran, ya. Resolusi beda dengan perbesaran. Nah, oke. Jadi ini gambarannya. Kalau kita lihat ini numerical aperturnya kecil ya. Ya Bu, ini kan besar. Nah, ini cuman gambaran sudut yang merah. Ini kan kecil, ya. Sehingga ini aperturanya ini juga kecil. Nah, ini adalah objek yang dihasilkan, itu istilahnya menghasilkan diffraksi spot dari image-nya menghasilkan seperti ini. Dan ini image ya dari suatu resolusi atau ketajaman istilahnya ya, ketajaman. Nah, kemudian ini digeser lagi, aperturanya lebih besar, ya, sudutnya lebih besar ya. Nah, sudutnya lebih besar. Artinya lensa ini menangkap cahaya lebih banyak, ya. Aperturanya lebih lebar, ya. Dengan image yang dihasilkan ini diffraksi spotnya menjadi lebih sempit lagi. Resolusinya menjadi semakin baik dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini kan masih banyak diffraksi spotnya kan masih banyak. Nah, kalau aperturanya diperlebar, kok diperlebar Bu? Ya, karena lensa objektifnya menggunakan lensa objektif dengan perbesaran yang lebih tinggi. Nah, ini diffraksi spotnya menjadi lebih sempit. Artinya resolusinya semakin baik. Oke, kalau sudutnya ini diperlebar lagi, ya juga bisa dimainkan di materinya masing-masing ya. Nah, ini aperturanya otomatis juga lebar. Oke, ini menghasilkan diffraksi spot yang semakin tajam. Revolusinya semakin baik. Bu, apa bedanya? Apa artinya dari membedakan dua titik terkecil? Nah, oke, nanti saya jelaskan habis ini. Nah, ini menunjukkan bahwa numerical aperture yang besar itu berbanding lurus dengan resolusi yang semakin baik, gitu ya. Jadi nilai kualitatifnya, resolusinya semakin baik. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya kita masuk ke numerical apertura. Oke, numerical apertura itu adalah banyaknya cahaya, istilahnya sudut cahaya, ya, maksudnya diterjemahkan sebagai theta ini. Ya, kalau mudahnya banyaknya cahaya yang bisa masuk, ya, ditangkap oleh lensa ini. Kalau lensa objektifnya 10 kali, ini lebar lensanya ini atau tetanya ini juga semakin semakin kecil, ya, kecil. Nah, ini juga numerical aperturnya angkanya juga kecil. Ya, sehingga suatu lensa, ya, kemarin sudah spesifikasi lensa dan ada di tulisannya numerical aperture. Nah, itu sekaligus menandakan bisa kita pakai, ya. Kita mendapatkan lensa objektif dengan numerical aperture yang rendah atau yang tinggi, ya. Oke, numerical aperture, nah ini secara fisika dipengaruhi oleh refraksi indeks dari sampel, ya, refraksi indeks dari sampel. Jadi, sampelnya berbeda refraksi indeksnya, numerical aperture dari suatu lensa, ya,
Memang satu lensa sudah ditetapkan numerical aperture-nya gitu ya. Namun kalau dia dipakai untuk sampel yang berbeda, nah maka bisa menghasilkan nilai numerical aperture yang sedikit berbeda. Nah, namun secara umum untuk mudahnya kita mengikuti numerical aperture yang tertuang, yang sudah ada ya, yang ada di spesifikasi lensa tersebut gitu ya. Ada tidaknya sampel yang refractive index-nya yang berbeda, yaitu ada perbedaan ya, tapi untuk mudahnya kita mengikuti nilai numerical aperture yang tertulis ya, yang ada di lensa objektif tersebut. Ya, nih paling tidak ini dipakai ya untuk menentukan bahwa apa sih numerical aperture. Nah, ini adalah gambarannya numerical aperture itu. Mengapa dikaitkan dengan banyaknya cahaya gitu ya? Karena rumusnya berkaitan dengan sudut ya, sudut ini ya, sudut dari suatu sampel, titik tengahnya sampai dengan ujung tepi dari lensa diambil alfanya saja ya. Kalau semuanya kan theta, tapi ini diambil separuhnya saja, namanya alfa. Nah, ini adalah numerical aperture ya. Ini sudut alfa ini adalah light gathering angle ya, separuh sudut ya dari sudut cahaya yang semua cahaya yang masuk ke lensa objektif. Nah, oke, itu penjelasan dari fisikanya. Oke, ini masih fisika juga sih. Ya, numerical aperture ini ya sangat erat kaitannya dengan resolusi. Oke, nah tadi gambar ini ya, ini ada gambar spotnya satu, ini spotnya seperti ini, dan ini spotnya, oh kok ada dua. Itu sebenarnya gambaran dari yang ini tadi ya. Nah, gambaran yang ini. Nah, gambaran yang ini ya. Ini yang diffraction spotnya yang masih banyak, ini lebih sedikit, ini lebih sedikit lagi atau lebih resolusinya lebih baik. Nah, ini gambar yang sama, tapi gambar yang sedikit berbeda, namun cara membacanya adalah sama. Ya, bahwa ini diffraction spotnya atau resolusinya yang paling baik adalah resolusi yang A ini. Ya, karena diffraction spotnya yaitu hanya ini yang paling tinggi itu hanya satu ya. Sedangkan kalau yang masih ini diffraction spotnya itu yang tinggi itu dua, jadi belum tajam, resolusinya belum bagus ya. Kalau ini juga dua gitu ya, tetapi titiknya kan tampak semakin jauh, padahal ini adalah satu objek ya, satu objek bukan dua objek. Nah, kalau resolusi suatu mikroskop itu tidak bagus atau rendah, gitu ya, maka mestinya itu adalah dua titik yang berbeda, ya, dua titik yang berbeda bisa dibaca satu titik yang sama, gitu. Nah, oke. Jadi gambar yang di bawah ini, ya, gambar ini ya maaf, gambar A, B dan C ini adalah objek yang sama, ya, objek yang sama. Tetapi diamati dengan lensa objektif dengan resolusi yang berbeda, ya, dengan resolusi yang berbeda. Ini objeknya itu hanya satu titik ya, anggapannya satu titik, objeknya itu adalah satu titik, objeknya sama. Diamati dengan mikroskop dengan resolusi yang berbeda. Nah, tampilan dari resolusi yang berbeda, tampilan fisikanya itu seperti ini, ya, menunjukkan ada dua puncak berjauhan lagi. Nah, ke sini dua puncak masih tapi semakin dekat, gitu ya. Ke sini ya dari satu titik, dua titik yang berdekatan dari suatu objek, ya, dua titik yang berdekatan dari suatu objek, ya, dari suatu objek, di sini semakin tajam, jadinya resolusinya menjadi semakin tinggi. Nah, ini secara gambarannya ya, resolusi. Nah, kemudian secara rumus
resolusi rumusnya adalah 0,61. Ini alfa alfa lambda adalah panjang gelombang. Nah, ini ketemu lagi numerical aperture, ya, numerical aperture yang baru saja kita bahas tadi. Nah, numerical aperture ini sesuai dengan perbesaran spesifikasi dari lensa objektif tadi, ya. Karena itu suatu resolusi ditentukan oleh numerical aperture. Ini berbanding terbalik dengan numerical aperture dan berbanding lurus dengan panjang gelombang, ya. 0,61 panjang gelombang yang dipakai. Bu, bukannya panjang gelombangnya sama, Bu, panjang gelombang putih gitu, betul. Panjang gelombang yang dipakai adalah sama panjang gelombang putih. Nah, namun panjang gelombang ini bisa kita apa ya? Kita filter gitu ya. Saya ingin panjang gelombang merah, Bu, yang masuk ke preparat objek saya. Bisa, ya, pakai filter yang sesuai, gitu ya. Maka panjang gelombangnya ini tentunya akan menjadi panjang gelombang merah, ya, panjang gelombang merah. Berapa panjang gelombang merah? 600 atau 400? Oke, halo? Mendekati 700, Bu. Ya, 700. Betul, bukan yang 400 ya, betul. Iya. Jadi kalau ini kita pasang 600, ya, lambda ini kita ganti dengan angka 600. Coba dihitung, hitung di kertas masing-masing. Dengan lambda kita pakai angka 400 nanometer, ya. Dengan numerical aperture misalnya kita pakai numerical aperture 0,2. Oke. Sudah ditulis di kertas masing-masing. Oke. Ya, coba sekarang mana resolusinya yang angkanya kecil. Angkanya kecil. Pakai lambda yang 400 atau lambda yang 600. Mana yang menghasilkan resolusi dengan angka yang lebih kecil. Sudah menghitung semua? Halo? Sudah ada yang menemukan? Supaya tidak kesulitan, angkanya bisa diganti dengan angka yang mudah. Misalnya 0,6 sementara diganti 0,5, ya, biar mudah. Cuman saya ingin hendak memberikan pemahaman, panjang gelombang itu kalau bergeser, yang kita pakai itu beda-beda panjang gelombangnya, apa efeknya terhadap resolusi? Ya, hendak ke sana. Karena itu sementara pakai angka mudah saja, misalnya 0,5. Halo? Sudah ada yang menghitung? Iya. Nah, silakan. Ini siapa? Bentar. Saya stop share dulu. Ini siapa tadi yang hendak menyampaikan? Tuh, halo? Kok hilang suara nih? Kok suaranya Robia ya? Juga. Oke. Lebih tinggi 600. Iya. Lebih tinggi angkanya berapa, Robia? Kalau panjang gelombangnya 600, angka resolusinya ketemu berapa? Nggak usah bulat-bulat, teman-teman. Nggak usah terlalu detail. Bulatannya saja. 1830. Itu satuannya nanometer ya. Karena jarak. Mikrometer, anggap aja mikrometer. Kalau 400, satuannya satuan panjang. Oke, kalau 400, oke, yang lainnya gantian ngitung 320. Oke, saya bulatkan ya. Oke, nggak apa-apa pakai itu daripada bingung nanti. Oke, satuannya karena panjang gelombang kan satuannya nm ya, nm. Supaya untuk menggambarkan aja supaya mudah, satuannya nanometer nggak, bayangkan berapa kecilnya gitu ya. Oke, jadi
kalau kita pakai panjang gelombang yang besar 600 nanometer, kita dapat angka resolusi 1800 ya. Kalau kita pakai panjang gelombang 400 ya, yang golongan ungu-ungu atau biru ya sampai bawah, kita dapat resolusi sekitar 300 ya angkanya. Apa itu artinya? Nah, artinya itu begini. Ya. Oke. Jadi kalau saya punya suatu objek ya, jarak di antara dua titik itu sebenarnya adalah apa namanya? Kalau kita pakai panjang gelombang 600, maka dua titik dari objek kita yang jaraknya 1830 yang berbeda jaraknya itu baru bisa dibedakan sebagai dua titik yang berbeda. Ya, dua titik yang berbeda. Kalau kita menggunakan panjang gelombang 600. Nah, artinya bahwa kalau objek kita titiknya lebih kecil dari 1800, ya, misalnya kita punya titik jaraknya 1000, ya, dengan panjang gelombang pakai 600, maka titik yang jaraknya 1000 tadi, ya, jaraknya 1000, itu image di mata kita dengan pengamatan dengan mikroskop, itu yang tampak di mata kita itu adalah sebagai satu titik. Ya, tapi apabila titik itu jaraknya 1800, maka image di mata kita itu tertangkap tetap sebagai dua titik. Ya, dengan panjang gelombang 600 nanometer. Nah, itu maksudnya adalah angka resolusi. Nah, kalau angka resolusinya ketemu 320, jadi mikroskop ini mampu membedakan dua titik yang terpisah dengan jarak 320. Jadi jaraknya lebih kecil, lebih detail enggak anunya, tampilan mikroskopiknya kalau jarak yang dibedakan lebih kecil lagi. Lebih detail atau tidak? Lebih detail. Ya. Jadi resolusi dengan angka yang lebih kecil 320 menunjukkan lebih bisa membedakan dua titik yang paling bisa dibedakan itu adalah titik 320 paling kecil. Jadi kalau titiknya 100 mikrometer untuk panjang gelombang 400, maka titik ini akan terlihat sebagai dua titik. Berarti kan tidak detail, sebagai dua titik. Nah, ini arti dari resolusi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya untuk memberikan pemahaman resolusi ini dari sisi kualitas, bukan angka ya. Jadi ketemu angka 1800, ada ketemu angka resolusi 320, ya. Itu angkanya. Nah, dari sisi kualitas resolusi, mana yang lebih tinggi kualitasnya? Yang angkanya 1800 atau yang angkanya 300? Oke, silakan. Yang angkanya 1800 atau yang angkanya 300? Oke, sekaligus saya pengen tahu informasi saya sudah nyampe belum. Salah enggak apa-apa ya, sehingga saya tahu sebenarnya saya menyampaikan informasinya sudah bisa ditangkap atau belum. Oke? Yudi? Nisa? Sahro? Robia? Oke, ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Mana gambar yang lebih detail? Gambar yang kita amati mempunyai dengan lensa yang resolusinya 1800, ya tadi hitungan tadi, atau dengan resolusi 320. Belum punya gambaran ya?
Maureen, punya gambaran yang saya sampaikan atau masih nggak paham jelas? Oke, nggak apa-apa. Saya ragu-ragu, tapi menurut saya yang 1800, Bu. Itu yang kualitasnya paling baik, Yang lebih jelas, Bu. lebih jelas. Oke, jadi, nah ini jawaban dari Henny. Nah, jadi kalau kita mikroskop itu kita kan ingin melihat detail yang paling sempit, paling kecil, ya, detail yang paling sempit. Kalau detail yang paling sempit itu bisa dibedakan sebagai detail, ya, sebagai detail itu kan berarti kelihatan strukturnya, gitu ya. Maka itu menunjukkan bahwa resolusi dari lensa yang kita pakai itu resolusinya adalah tinggi, ya, tinggi. Nah, tetapi kalau tidak detail misalnya gini, mestinya dia itu konturnya ada tiga lekukan gitu ya, 3 lekukan. Tapi karena resolusinya tidak tinggi, maka kontur 3 lekukan itu tidak tampak, tampaknya hanya 1 lekukan saja. Nah, itu berarti resolusi dari mikroskop kita itu kualitasnya tidak bagus. Sehingga mestinya 3 lekukan, hanya 1 lekukan saja. Nah, itu disebut dengan detail. Oke, Henny. Mana Henny? Henny Sukma. Oke, Henny. Oke, bisa dijelaskan ke temannya Henny. Henny menjawab bahwa 320 resolusi dengan angka 320 itu adalah resolusi dengan kualitas yang baik. Oke, silakan Henny. Halo Henny. Oke. Mungkin ini ya, resolusi itu bukan pixel ya. Bukan pixel. Kalau pikselnya besar, kualitasnya lebih bagus gitu kan ya. Karena pixel itu kan satu titik ya dari gambar kita dipotong-potong, semakin banyak potongannya semakin baik, itu pixel. Kalau resolusi bukan pixel. Ya, resolusi bukan pixel. Resolusi itu adalah jarak terpendek dari objek kita itu yang masih mampu diamati oleh mikroskop sebagai 2 jarak yang terpisah gitu. Kalau mikroskopnya tidak mampu memisahkan 2 titik yang terdekat, nah artinya resolusi dari mikroskop tadi, bukan tidak baik, resolusinya rendah. Henny, Henny kemana ini Henny? Oke. Apa Yudis pokoknya sudah sedikit dapat pencerahan Yudis. Oke, mungkin bisa disiarkan ke temannya. Enggak Bu. Saya sih masih kepikir yang pixel tadi. Bukan pixel ya, bukan pixel. Kalau dari saya memang tadi tuh yang ragu-ragu tuh memang awal saya pikirnya yang 320 karena kan kalau di mikroskop tadi penjelasan Ibu kan kita mengambil yang detail paling kecil, artinya jarak terdekat dengan jarak yang paling kecil itu bisa terlihat gitu ya kan kalau pakai sinar ultraviolet. Iya. Kata itu saya bukan ultraviolet, masih ke arah UV hijau. Nah, mendekati UV. Nah, itu kan yang terdekat yang tadi itu maksimal 320 kan sudah terlihat. Nah, jadi kalau ke atas itu masih kelihatan gitu, bahkan lebih kelihatan. Tapi yang maksimal itu 320 itu kan jarak tadi ya. Karena dalam satuan. Nah, itu karena sangat jelas pada jarak segitu tuh maka resolusinya tuh dikatakan tinggi. Sebenarnya itu kalau dari pandangan saya. Iya, betul seperti itu. Betul. Jadi angkanya, resolusinya itu angkanya 320. Ya, itu menunjukkan kualitas yang lebih baik dari resolusi dengan angka 1830. Ya. Jadi angka dan kualitas ini jangan kebalik ya. Jadi kalau dia resolusi itu adalah mengapa satuannya adalah panjang karena menunjukkan jarak gitu ya. Jadi suatu lensa dengan resolusi 320 berarti dia bisa membedakan jarak terdekat yang tetap terlihat sebagai 2 jarak yang terpisah itu adalah 320 jarak yang paling dekat. Ya, kalau lensa dengan resolusi tersebut, lensa dengan resolusi 320, tetapi objek kita
jaraknya kurang dari 320, objek kita ada jarak detail yang jaraknya adalah 200 mikrometer, maka yang jaraknya 200 mikrometer tadi detailnya tidak tampak. Ya, detailnya hanya tampak pada jarak 320 ke atas. 320 ke atas. Nah, itu artinya. Sedangkan yang resolusi 1800, jadi ya, hitungan Robiatul, maka lensa tersebut ya bisa membedakan dua titik pada objek kita sebagai dua titik terpisah, itu paling kecil adalah 1800 gitu, 1800. Kalau kita hendak mendetailkan lagi jarak kurang dari 1800, misalnya jarak 1000 gitu ya, 1000. Nah, maka jarak 1000 itu tetap tidak terlihat sebagai dua titik yang terpisah, tetap terlihat sebagai satu titik gitu. Padahal kan jarak titiknya terpisah. Nah, itu jadi tidak mampu memisahkan detail jarak yang lebih kecil atau kurang dari 1800. Nah, seperti itu, Yudi dan teman-teman. Oke, Afif, coba Afif saling nyauti. Afif, Febrian, sama Robia. Oke, pemahamannya apa? Yang dari yang saya sampaikan? Masih apa? Confused atau ragu-ragu? Oke, sudah ya, cukup jelas ya. Ya, itu namanya resolusi. Jadi magnifikasi itu kan terkait dengan image yang sampai ke retina mata kita. Image-nya besar atau kecil. Ya, tapi kalau resolusi lebih ke arah ke detail, ya, ke arah detailnya. Oke, tidak terasa waktu saya tinggal sedikit ya. Ya, nah, oke. Nah, itu mungkin bukan mungkin topik yang kemarin belum tersampaikan ya, belum ada yang menanyakan gitu ya. Oke, sehingga dengan soal itu saya sadar bahwa itu perlu ada penjelasan. Nah, oke. Nah, ini tentunya beberapa hal yang berkorelasi dengan resolusi, ya tadi numerical aperture sesuai dengan rumusnya tadi, panjang gelombang gitu. Sekaligus untuk memperkuat keyakinan. Kalau elektron itu dia lambdanya kecil atau besar, sinar elektron. Lambdanya kecil atau besar, panjang gelombangnya. Elektron, gamma, itu loh. Seharusnya lebih kecil. Di bawah. Lebih kecil kan, panjang gelombangnya kecil. Berarti D-nya gimana? D-nya, resolusinya, angkanya semakin kecil juga. Semakin kecil lagi. Gambar detail yang bisa diperoleh semakin kecil lagi. Ya. Semakin detail. Resolusinya berarti semakin kecil. Kualitasnya semakin bagus. Iya. Ya. Kalau komunikasinya adalah resolusi, jawabannya adalah kualitas, semakin bagus. Tapi kalau saya bilang D atau angka, nah itu adalah nominalnya, ya, supaya tidak bingung ya, khawatirnya bingung karena angkanya berbalik dengan kualitasnya. Berarti mikroskop elektron, ya, mikroskop elektron kan menggunakan sinar yang keluar dari elektron yang ditembak, ya. Ya, berarti gambarnya lebih detail enggak image yang dihasilkan? Lebih detail. Nah, lebih detail. Sangat detail, Bu. Sangat detail berdasarkan rumus tadi, ya, rumus bahwa D sama dengan 0,61 lambda dibagi apa tadi? Ayo dibagi apa? Numerical aperture. Dibagi numerical aperture. Lambda ini menentukan, ya. Tadi kan berbanding lurus dengan nilai D. Nilai D-nya kecil, nah nilai D kecil mengindikasikan kualitas resolusinya lebih bagus. Nah, itu penjelasan mengapa mikroskop elektron itu menghasilkan detail yang paling detail, ya lebih detail dari mikroskop cahaya biasa. Nah, seperti itu. Iya, ini waktu saya sudah habis. Kita nanti praktikan jam berapa ini? Jam 3 kah? Semuanya biasanya baru jam 3 ya?
Iya, Ibu. Oke, ya. Oke, jam 3 kita ketemu lagi menggunakan Lingsum yang kemarin dipakai untuk placement test ya. Masuk bersama-sama. Lingsumnya mohon maaf karena Lingsum pribadi hanya 40 menit. Nanti apabila putus langsung sambung lagi menggunakan Zoom yang sama gitu ya. Oke, petunjuknya saya share di VLM ya, nanti detail pekerjaannya saya sampaikan pada saat nanti jam 3 ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit kita sudah selesai nanti simulasi praktikumnya ya. Oke, bila ada yang kurang nanti bisa ditanyakan saat praktikum. Oke. Oke, untuk yang diskusi ini nanti perlu soal lagi kayaknya ya. Perlu latihan soal lagi. Oke. Loh, Tobia tuh belum mengerjakan kuis 2. Ini kok banyak yang lupa ya? Makanya masih ada yang satu ini Robia belum mengerjakan kuis ini. Oke, kuisnya nanti untuk yang hasil diskusi ini beberapa penjelasannya ada kuis yang ketiga. Materinya tetap sama ya, tapi materinya perluasan ya dari penjelasan yang ada. Oke, waktu saya sudah habis, kita akhiri. Maaf. Ya, kita akhiri. Kita ketemu lagi nanti jam 3 untuk simulasi praktikum dan penjelasan tugas yang terkait. Oke, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.